Ini Ridwan, pengawas baru di perkebunan kita. Oh gitu. Diana juga bawa pegawai baru buat Papa. Nih namanya Rahmat. Dia mau bekerja sebagai pengawal Diana. Jadi kalau Diana pergi jauh, Papa nggak usah khawatir lagi. Kan Diana udah punya pengawal. Merasakan. Kak, Diana punya baju baru buat kakak. Pakai ya. Kaulan, baju kaulan itu udah kotor dan bau. Jadi harus diganti. Siapa tahu aja, tiba-tiba Mas Rasid dan Ridwan datang kemari. Malu kan kalau ngelihat baju kakak yang kotor dan bau. Nanti mereka nggak mau deket-deket sama Kak Ulan. Kak Ulan harus ganti ya. Siapa ya? Saya Kamil. Kamil. Anda pasti saudaranya Pak Baktiar. Iya, Bu. Mobil saya hampir menabrak kamu kemarin. Kamu kaget dan pingsan. Jadi saya membawa kamu ke rumah sakit ini. Mau kemana kamu? Tenang dulu, tenang. Saya tidak mau berhubungan dengan keluarganya Baktiar. Dia sudah menghancurkan hidup saya. Setelah dia membawa istri saya, dia membakar rumah saya. Dan dia sudah menyebabkan mata saya buta. Dan dia juga sudah menyebabkan anak saya hilang. Aku benci dia. Aku benci. Tenang. Duduk di sana. Tenang. Kamu tidak usah khawatir. Kita ada di pihak yang sama. Asal kamu tahu, saya juga sangat benci kepada Bahtiar Situbondo. Dan soal anak kamu. Sekarang ini, dia ada di hadapan kamu. Papa, ini Ridwan, Pak. Ridwan. Ini Ridwan anak kamu. Dia tinggal bersama aku dan aku yang membesarkan. Tapi Bahtiar tidak tahu kalau cucunya bersama aku. Papa sangat merindukanmu, Nak. Selama bertahun-tahun Papa mencarimu. Sama, Pak. Ridwan juga merindukan Papa. Selama ini Ridwan mencari Papa. Akhirnya kita ketemu di sini, Pak. Terima kasih, ya Allah. Engkau telah mempertemukan anak hamba. Saya dapat berita bagus, Tuan. Berita apa? Saya sudah menemukan si Rosid dan anaknya si Ridwan, Tuan. Oh ya? Ya,
Ini foto mereka, Tuan. Iya. Terima kasih ya Allah ya Tuhan. Sekarang di mana mereka? Kenapa nggak kau bawa kemari? Nggak bisa, Tuan. Soalnya Rasid dendam sama Tuan. Dia mengira Tuanlah yang membakar rumahnya dan menyebabkan dia buta. Dan anaknya si Ridwan juga sangat membenci Tuan. Jadi sementara mereka saya titipkan di rumah paman saya, Tuan. Rasid buta. Iya, Tuan. Tapi menurut dokter, Rasid bisa sembuh kalau matanya dioperasi, Tuan. Kalau begitu, sekarang bawa saya ke sana. Saya mau ketemu mereka dan mereka akan saya bawa ke rumah ini. Jangan, Tuan. Nanti Tuan malah kecewa. Si Ridwan saat ini sangat membenci Tuan. Apalagi kebakaran itu yang menyebabkan papanya jadi buta. Dia selalu menyalahkan Tuan. Jadi saya harus bagaimana? Saya ingin mengobati penyakitnya sampai sembuh. Dan saya harus ketemu mereka. Saya akan menjelaskan kepada mereka bahwa bukan saya yang membakar rumahnya. Tuan, serahkan saja sama saya, Tuan. Tuan ikuti rencana saya, dan Tuan pasti akan menemukan kembali mantu dan cucu Tuan. Pengamen buta yang biasa mangkal di sini kemana, Pak ya? Maksud kamu Pak Rashid? Iya, Pak Rashid. Wah, sekarang dia sudah senang. Ternyata dia menantu Pak Bahtiar, pengusaha perkebunan yang kayak itu. Dan sekarang dia sudah dibawa ke rumahnya. Yaudah kalau gitu, Pak. Makasih, Pak ya. Oh, iya, iya. Ini, Tuan. Saya berhasil membujuk Tuan Bahtiar agar dia mau memberikan uangnya untuk biaya operasi mata Rasid. Bagus. Bagus begitu. Hah? Jadi kita bisa mengoperasi matanya Rasid. Lalu membawa Rasid dan Karim kepada Bahtiar. Dengan begitu, tidak ada lagi yang bisa menghalang-halangi aku untuk menguasai hartanya Bahtiar. Tapi sebaiknya Rasid jangan dipertemukan dulu dengan Tuan Bahtiar. Kenapa? Ya, soalnya saya bilang kalau Rasid dan Karim masih membenci Tuan Bahtiar karena soal kebakaran itu. Tapi kalau aku nggak bisa bertemu dengan Bahtiar, bagaimana caranya aku bisa dekat dengan dia? Karim pura-pura saja ke sana, melamar jadi pegawainya. Kita lihat, kalau Tuan Bahtiar percaya Karim cucunya, baru kita serahkan Rasid pada Tuan Bahtiar. Tapi kalau dia curiga dan dia telah menemukan cucunya kembali, kita bisa jadikan Rasid sebagai sandera dan kita akan meminta uang tebusan pada Tuan Bahtiar. Hebat. Ide kamu bagus. Kamu maling ya? Enggak. Saya cuman... Kamu? Kamu ngapain di sini? Oh, kamu ngikutin aku ya? Kegeeran aja nih ya. Emangnya kamu siapa sampai aku ngikutin kamu kayak gini? Kayak nggak ada kerjaan aja. Kalau nggak ngikutin aku, ngapain kamu ada di sini? Orang asing kan dilarang kemari. Aku tuh kasihan sama kamu. Kalau papaku tahu, kamu tuh bisa habis dikerjain sama anak buahnya. Siapa bapak kamu? Tuan Bahtiar Javan, pemilik perkebunan. Tuan Bahtiar Javan. Iya, kenapa? Nggak percaya? Kakakku namanya Wulan. Dia sudah punya anak. Mungkin anaknya seusia kita. Tapi
suaminya mati terbakar dan anaknya hilang. Makanya dia jadi stres seperti hilang ingatan gitu. Sekarang dia di mana? Ya di rumah lah. Ngapain kamu nanya-nanya terus? Kayak detektif aja. Enggak. Aku cuma tertarik aja sama cerita kamu. Kamunya juga menarik sih buat aku. Iya, serius. Aku jadi tambah kepengen kerja di sini. Apa? Kamu mau kerja di perkebunan papaku? Nggak salah. Mana bisa orang seperti kamu kerja di kebun? Bawa mobil aja nggak becus. Gimana mau ngurus kebun? Bisa hancur tanaman yang kamu pegang. Oh. Ya udah, kalau kamu nggak suka aku kerja di sini, aku bisa pergi kok. Tunggu dulu. Kenapa? Kamu merasa berat ya bisa sama aku? Alah, kamu udah jatuh cinta kan sama aku? Sembarangan. Yaudah gini. Aku bisa masukin kamu kerja di perkebunan papaku. Tapi ada satu syaratnya. Apa dong syaratnya? Kamu harus menyerahkan separuh gaji pertama kamu buat aku. Hah? Gimana? Separuh gaji pertama? Soalnya uang yang kamu kasih kemarin itu kurang buat benerin mobil aku. Gitu masalahnya. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kamu harus jamin ya, aku bakal kerja di sini dan bisa ketemu sama papa kamu. Sip, Janji? janji. Oke. Ini Ridwan, Tuan. Dia mau bekerja di sini. Ridwan? Tuan, jangan terburu-buru. Anggap aja Tuan nggak tahu kalau dia adalah cucu Tuan. Ingat Tuan, dia masih membenci Tuan. Yang penting saat ini, dia ada di dekat Tuan. Tuan, apakah saya bisa bekerja di perkebunan Tuan? Oh, tentu saja boleh. Kamu tinggal pilih. Mau kerja di mana? Kalau itu terserah Tuan. Yang penting saya bisa bekerja di sini, Tuan. Baiklah, kalau begitu, mulai besok kamu menjadi pengawas perkebunan. Jadi saya Kebetulan kami ada. Ini Ridwan, pengawas baru di perkebunan kita. Oh gitu. Diana juga bawa pegawai baru buat papa. Nih namanya Rahmat. Dia mau bekerja sebagai pengawal Diana. Jadi kalau Diana pergi jauh, papa nggak usah khawatir lagi. Kan Diana udah punya pengawal. Papa mau ya terima dia. Baiklah, hati papa hari ini sangat senang. Jadi papa izinkan dia menjadi pengawal kamu. Makasih ya, Pak. Yaudah, yuk aku tunjukin pondok kamu. Dadah, Papa.